Saya ingin ke Dr. Nova menjawab pertanyaan tadi akan seperti apa psikologi forensik ini dilakukan, mulai dari mana bergeraknya, karena informasi yang berseliweran di media sosial begitu banyak sekali, Dok. Iya, baik Mbak Tisa. Mhm. Jadi kalau autopsi psikologis ini adalah pendekatan yang sifatnya ini adalah studi kasus, sehingga kami tentunya harus bergerak dengan berbagai referensi ya. Kalau referensi-referensi yang memang kuat mengatakan ada kecenderungan bunuh diri yang cukup tinggi ya pada ahli-ahli anestesi atau dokter spesialis anestesi. Dan bahkan salah satu referensi yang kami baca gitu ya, metode bunuh diri yang justru digunakan oleh dokter anestesi adalah menggunakan obat-obatan anestesi, terutama seperti propofol. Nah, yang juga cukup mengejutkan adalah means atau alat ya, alat yang digunakan untuk bunuh diri. Ini kan sebenarnya yang harus dicegah, yang harus dijauhkan dari seseorang yang mempunyai tendensi atau mempunyai perilaku bunuh diri, supaya ide tidak menjadi tindakan atau percobaan. Nah, jadi ini justru pengetahuan yang mendalam dokter-dokter anestesi tentang penggunaan obat-obat tersebut ini justru malah menjadi sesuatu yang membahayakan, apalagi kehidupan dokter-dokter spesialis anestesi cukup mempunyai stres yang signifikan. Nah, sehingga akhirnya polisi harus rule out. Polisi harus rule out bahwa ini adalah bunuh diri. Dari situ baru kami bisa bergerak. Saya sudah mendapatkan surat penugasan. Jadi saat ini kami sedang melakukan ethical clearance tentunya. Nah, pada saat kami sudah mendapatkan ethical clearance, semoga minggu depan sudah dapat, kami akan tentunya melakukan berbagai wawancara mendalam, baik dari pihak universitas, kemudian pihak rumah sakit, dan tentunya ke lokasi bunuh diri, bertemu dengan keluarga di Tegal kalau memang keluarga sudah sanggup begitu atau sudah mampu untuk bisa bertemu dengan pihak lain dan bercerita, dan kami akan ke rumah sakit tempat almarhumah dulu juga bertugas, dan akhirnya kami juga membutuhkan studi dokumen yang mana kami hopeful sebenarnya bisa melihat buku harian karena itu penting untuk proses triangulasi pada saat kami melakukan proses autopsi psikologis gitu. Baik, kita langsung ke Dr. Tlogo. Dr. Tlogo, kami ingin tahu upaya dari ID Jawa Tengah. Apakah sudah menelusuri dari Rumah Sakit Karyadi, kemudian siapa saja individu yang pernah berinteraksi, khususnya para senior dari korban ini? Dr. Tlogo. Baik, terima kasih. ID wilayah Jawa Tengah tidak memiliki kapasitas untuk melakukan investigasi hal kasus tersebut. ID Jawa Tengah hanya membela anggotanya jika memang ada kasus-kasus perundungan. Dan sampai saat ini tidak ada laporan ke ID baik cabang maupun wilayah Jawa Tengah terhadap kasus-kasus perundungan. Ya, Dok, lantas jika demikian ID memang merasa tidak memiliki tanggung jawab atas peristiwa ini kalau tidak ada laporan, bagaimana ID Jawa Tengah merespon mengenai seorang dokter muda, dokter PPDS yang kabarnya meninggal karena bunuh diri, dugaan sementara bunuh diri karena adanya perundungan ataupun bully di lingkungan tempat ia bekerja atau melakukan PPDS, Dok? Baik, ID wilayah Jawa Tengah akan mendukung upaya pembuktian dan investigasi yang sedang dilakukan aparat hukum yang berwenang tersebut. Sebelum memiliki hasil, maka ID wilayah Jawa Tengah tidak bisa membuat pernyataan. Baik, tapi selama ini dari di Jawa Tengah memang pernah mendengar mengenai perundungan dari senior ke junior, ada beban kerja yang tinggi dan juga uang pungutan nggak jelas untuk kebutuhan pribadi seniornya. Dr. Tlogo. Sampai saat ini belum pernah ada laporan dari anggota bahwa dilakukan perundungan terhadap PPDS. Sedangkan DID memiliki bidang BHP 2A, yaitu membela anggotanya jika ada hal-hal semacam tersebut. Ya, Dok, ini kan almarhum sudah meninggal dunia, tidak mungkin juga almarhum untuk melaporkan begitu. Lantas apa yang bisa dilakukan ID sebagai Ikatan Dokter Indonesia melihat peristiwa yang kita lihat cukup tragis, dokter bebannya berat sekali, kemudian ketika menuntut ilmu, kemudian sambil mengabdi juga di rumah sakit, mungkin ada hal-hal yang dirasa memberatkan dirinya secara psikologis. Apa yang bisa dilakukan ID? Apakah ini akan menjadi concern ID juga? Baik, pasti dia akan concern hal tersebut agar tidak terjadi terulang kembali. Salah satu adalah mendorong upaya pendampingan kesehatan mental, terutama di anestesi. Anestesi itu kan membutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu, sehingga stresornya juga besar. Itu bisa dimaklumi jika kelelahan fisik dan mental itu bisa terjadi. Maka ID memberikan usulan
agar membentuk tim trauma center dan evaluasi kesehatan mental yang dilakukan secara periodik yang selama ini belum dilakukan oleh. Baik Dokter Tulogo, kita ke Dokter Syahril. Ini yang menarik, pernyataan Menkes hari ini memang mengakui banyak peserta PPDS yang mau bunuh diri. Ini fenomena besar dan nggak kapok-kapok terus terjadi. Berarti memang senioritas tingkat tinggi perundungan memang kerap terjadi di PPDS, maksudnya Kemenkes ini, Dokter Syahril. Terima kasih. Mungkin kami koreksi dulu ya, bukan tingkat bunuh diri yang tinggi ya, tapi laporan bullying ya, perundungan itu yang cukup banyak. Makanya ada program transformasi kesehatan, ya 6 pilar itu yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan, yang juga ada instruksi Menteri Kesehatan. Intinya adalah apa? Laporan data yang ada di lapangan memang ada perundungan itu, walaupun tidak ke semua prodi ya, tidak semua ada, dan berat ringannya itu berbeda-beda kasusnya. Nah untuk itu instruksi Menteri Kesehatan itu menginstruksikan kepada seluruh direktur rumah sakit pendidikan milik Kementerian Kesehatan untuk melakukan pencegahan sekaligus penanganan apabila terjadi perundungan di rumah sakit pendidikan tersebut. Sudah ada mekanismenya. Nah sehingga dengan mekanisme ini diharapkan perundungan yang ada 4 kategori tadi dapat kita hindari dan bahkan dapat kita tekan seminimal mungkin, bahkan tidak terjadi lagi di rumah sakit pendidikan. Ya, ini kan tadi dokter sendiri menyebutkan berbagai macam bullying, ada beban kerja yang begitu berat, kemudian secara verbal juga, mungkin kemudian juga ada biaya tete bengek yang itu tidak berkaitan dengan kegiatan pendidikan, dengan tindakan pengabdian yang dilakukan, dibebankan oleh senior kepada juniornya. Jika kalau ada persoalan begini masih dialami oleh dokter PPDS di lapangan, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh mereka yang junior-junior ini dan apa jaminan yang mungkin bisa dibantu oleh Kemenkes sendiri untuk kenyamanan mereka dalam mengabdi dan juga menuntut ilmu, Dok? Ya, dalam era transparansi ini, Kementerian Kesehatan melalui instruksi Menteri Kesehatan tadi membuka situs dan kanal-kanal ya, berupa laporan, informasi dari peserta didik, dari siapapun yang terkait dengan pendidikan kedokteran ini melalui channel ataupun situs yang sudah kita buat. Dijamin kerahasiaannya dan dijamin dilindungi hukum. Jadi tidak usah takut apapun yang dilaporkan. Nah laporan itu silakan dilaporkan. Tadi kan ada yang verbal, kemudian ada yang tertulis, kemudian ada yang juga yang lain, yaitu contohnya beban kerja, kemudian ada pembiayaan di luar macam-macam tadi, itu silakan dilaporkan dan akan ditindaklanjuti oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan. Dan nanti disitulah akan di suatu investigasi siapakah yang berbuat dan dampaknya apa, dan akan ditindaklanjuti dengan sanksi apabila itu menimbulkan hal-hal yang melanggar aturan yang sudah di dalam instruksi Menteri Kesehatan tadi, yaitu berupa sanksi ringan, sedang maupun berat tadi Pak, yang harus dilakukan pada pelanggar-pelanggar di dalam kaitannya perundungan ini yang ada di rumah sakit pendidikan. Baik, kita ke Ibu Novarianti Yusuf. Ini kan masih diselidiki pemantiknya apa, tapi yang menarik adalah pernyataan dari Universitas Diponegoro yang menegaskan tidak benar itu ada perundungan yang dialami oleh korban. Apakah dirasa sudah tepat pernyataan tersebut sebelum buktinya dikumpulkan, Bu Noriyu? Ya, saya sendiri tentunya sudah menjalankan program pendidikan dokter ya, dari dokter umum sampai dengan dokter spesialis. Memang kita ini harus bisa memperjelas batasan antara mana yang dikatakan proses pendidikan dan mana yang sebenarnya itu sudah masuk dalam perundungan. Karena batasnya ini kadang-kadang terkaburkan ya. Nah ini yang saya rasa paling bahaya pada saat kita menggunakan dalih seperti, oh this is character building. Kalau kamu tidak mampu untuk melakukan ini itu berarti you don't fit to become a specialist. Tekanan menjadi dokter itu sangat luar biasa. Nah ini saya rasa dengan melakukan otopsi psikologis kita sebenarnya mau melihat gitu secara langsung ada faktor-faktor stresor psikososial apa gitu yang dialami semasa almarhumah hidup. Itu ada stresor psikososial apa? Tentunya di lingkungan sekitar dia berada dalam keseharian almarhumah berinteraksi. Nah ini sebenarnya kebenaran yang ingin kami dapatkan begitu, menjadi sebuah informasi yang kami olah secara saintifik dan syukur nanti ini bisa menjadi bagian dari materi yang bisa digunakan dalam menyusun
kebijakan terkait dengan program pendidikan dokter spesialis ke depan. Yang utamanya satu, mampu mengedepankan pentingnya well-being dari PPDS. Please separate, bedakan antara mana yang sudah menjadi bullying dan mana yang memang itu character building bagi seorang dokter. Nah, kemudian yang kedua jelas harus dilakukan evaluasi setelah mendapatkan temuan di lapangan nanti. Perlu dilakukan evaluasi dengan apakah sudah ada program kesehatan mental yang memadai di center-center pendidikan. Jadi jangan hanya pada tatanan teoritis, tetapi benar ini dilakukan dan bisa dinikmati. Karena istilahnya begini, mereka ini sebenarnya dilakukan screening waktu itu. Tetapi banyak sekali yang tidak mau dilakukan tindak lanjut karena khawatir kalau ada hubungan dengan mental illness atau punya masalah saja yang terkait kesehatan jiwa, mereka akan terstigma. Dan bahkan mereka akan dinyatakan, you don't fit to become a specialist, you don't fit to become a doctor. Gitu. Padahal seharusnya gangguan jiwa ini kan tidak boleh lagi terstigma seperti itu. Nah ini maksud saya justru alih-alih kita mau memeriksa secara mental kesehatan dari calon-calon dokter spesialis yang akan menyelamatkan bangsa ini, justru mereka dalam posisi menjadi superhuman yang tidak bisa menjadi manusia. It's unfair. Padahal tekanan mereka sangat besar. Begitu. Baik, terima kasih Dr. Nova. Terima kasih juga Dr. Muhammad Syahril dan juga Dr. Telogo yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore semuanya. Ya, selamat sore.